Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Ulia. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas soal TPS lagi. Nah, tapi soal TPS yang bakal aku bahas di video kali ini berbeda dengan soal TPS yang aku bahas di video-video sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya itu aku lebih fokus ke TPS kuantitatif dan penalaran umum, tapi kali ini aku bakalan bahas soal TPS Bahasa Indonesia. Kalau nggak salah, Bahasa Indonesia itu termasuk kepada pengetahuan dan pemahaman umum. Supaya ada variasinya ya teman-teman, mungkin teman-teman mulai bosan nih aku bahas soal TPS yang berbau angka terus, atau soal-soal yang berbau penalaran terus. Dan insya Allah jika teman-teman menonton video aku ini dari awal sampai akhir, teman-teman bakal ngerti, karena aku jelasin konsepnya terlebih dahulu, baru aku jelasin cara cepatnya gimana. Sebelum kita lihat contoh soalnya seperti apa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Nah, sekarang kita langsung praktek ya teman-teman. Sip ya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 1, teman-teman bisa lihat penampakannya kayak gini. Biasanya untuk soal bahasa Indonesia itu ada teks bacaan dan ada pertanyaannya. Nah, ketika teman-teman ketemu soal yang ada teks bacaan dan ada soalnya, teman-teman harus langsung baca soalnya gimana. Jangan baca teksnya terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman baca teksnya terlebih dahulu, nanti teman-teman ketika baca soalnya, teman-teman akan lupa apa isi dalam teks tersebut. Nah, tujuannya kalau teman-teman baca pertanyaannya terlebih dahulu, teman-teman bakalan tahu nih apa yang ditanya dari dalam soal tersebut. Sekarang kita baca dulu soalnya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah. Nah, yang ditanya gagasan utama ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang lupa nih gagasan utama itu apa, aku bakalan jelasin lagi. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok itu merupakan ide yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, jadi dalam suatu paragraf itu ada gagasan utama, dan gagasan utama inilah yang menjadi dasar untuk pengembang suatu paragraf. Nah, sekarang kita baca ya teman-teman teks bacaan di soal. Nah, untuk teks bacaan di soal, teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Karena kalau teman-teman baca teksnya secara keseluruhan itu panjang banget dan membuang waktu juga. Biasanya untuk gagasan utama itu terletak di awal teks gitu, dan jarang banget di akhir teks, apalagi di tengah-tengah teks gitu. Kita sekarang baca kalimat pertama di teks aja ya. NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem internet antar planet. Itu kalimat pertamanya ya. Sekarang kita baca kalimat terakhir. Spirit dan Opportunity mentransmisikan data ke orbiter lalu diteruskan kembali ke bumi. Oke, kita baca choice-nya apa. Nah, yang A, NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Kita simpan dulu ya jawaban untuk yang A. Yang B, jaringan internet antar planet secara otomatis menyebarkan informasi. Nih, kalau yang B aku enggak ya teman-teman, karena yang B ini lebih ke kalimat penjelas gitu. Dia lebih menjelaskan kalimat utama gitu. Yang B enggak. Jadi kita lihat yang C, jaringan internet antar planet tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. Nah, yang C aku juga enggak, karena yang C ini juga lebih ke kalimat penjelas. Kemudian kita lihat nih, kata-kata tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. Dan ini otomatis juga ada kalimat utamanya, baru dia menjelaskan sebagai kata penjelas bahwa si internet tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. Kemudian kita lihat yang D, wahana antariksa selalu melakukan komunikasi langsung dengan bumi. Nah, ini yang D juga enggak, wahana antariksa. Nah, wahana antariksa yang mana enggak jelas ya teman-teman, jadi yang D enggak. Kemudian yang E, sistem baru internet antar planet NASA bernama Spirit dan 30 Opportunity. Yang E kita simpan dulu. Jadi yang tinggal tuh yang A sama yang E gitu. Yang E ini lebih ke paragraf yang terakhir ya. Kalimat yang terakhir ya. Tapi di kalimat terakhir itu nggak ada mengatakan mengenai nama dari internet planet gitu. Nggak ada hubungannya nama internet planet dengan Spirit
spirit, dan 30 opportunity. Jadi jawaban yang benar yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2 cukup panjang ya teman-teman. Nah tapi teman-teman tenang aja, tips dari aku tadi langsung baca soal. Langsung kita baca soalnya ya. Apakah gagasan utama paragraf kedua teks tersebut? Ya ditanya cuma paragraf kedua. Gagasan utama paragraf kedua, kita lihat baca kalimat pertama dan baca kalimat terakhir. Kalimat pertamanya, sayangnya pemanfaatan energi alternatif yang dikepanyakan pemerintah belum berjalan maksimal. Nah, kalimat terakhirnya, beberapa sopir taksi yang memakai gas mengungkapkan bahwa tingkat efisiensi BBG jauh lebih besar dan menguntungkan. Oke, sekarang kita baca choice-nya. Yang A, pemanfaatan energi alternatif yang dikepanyakan pemerintah belum berjalan maksimal. Kita simpan dulu untuk jawaban nomor A. Yang B, menurut sopir taksi memakai bahan bakar gas jauh lebih efisien dan menguntungkan. Yang B ke aku enggak sih ya teman-teman, karena yang B ini lebih ke kalimat penjelas, karena dia mengatakan menurut sopir taksi. Nah, kalau ada kata menurut ini enggak ya untuk kalimat utama, ini lebih ke opini. Kemudian yang C, masyarakat menyayangkan tidak adanya tindak lanjut hasil uji coba kendaraan biodiesel. Yang C aku enggak juga, ini lebih ke opini dan kalimat penjelas juga. Masyarakat menyayangkan, kata-kata menyayangkan ini enggak cocok untuk jadikan gagasan utama ya teman-teman, jadi yang C enggak. Kemudian yang D, pemanfaatan energi alternatif masih sebatas pamer dan retorika semata. Yang D juga enggak, ini lebih ke kalimat penjelas ya teman-teman. Yang D juga enggak, jadi yang E, sayangnya pemanfaatan energi alternatif yang dikepanyakan pemerintah belum berjalan maksimal. Oke, kita simpan dulu. Jadi yang tinggal itu jawaban A dan E. Sekarang kita lihat yang E. Lagi ya, sayangnya pemanfaatan energi alternatif yang dikepanyakan pemerintah belum berjalan maksimal. Oke, yang E kalau kita lihat-lihat ini menyalin secara habis kalimat pertama di paragraf kedua ya. Jadi ini enggak termasuk gagasan utama, ini lebih ke kalimat pertama paragraf kedua. Jadi jawaban yang benar yang nomor 2 ini adalah A ya teman-teman. Jadi oke kan teman-teman untuk gagasan utama. Jadi gagasan utama itu merupakan suatu gagasan dasar yang digunakan untuk mengembangkan sebuah paragraf. Jadi dalam paragraf itu ada gagasan utama dulu, nanti gagasan utama itu dikembangkan menjadi suatu paragraf. Pokoknya inti atau gagasan yang paling utama untuk yang dikembangkan itu merupakan gagasan utama. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 kita langsung baca soalnya apa. Apakah simpulan teks tersebut? Nah, teks untuk soal nomor 3 ini tetap teks yang di soal nomor 2. Nah, yang ditanya itu adalah simpulan. Nah, simpulan atau kesimpulan itu berbeda ya teman-teman dengan gagasan utama. Nah, kalau kesimpulan itu adalah sesuatu yang disimpulkan dari keseluruhan yang ada di suatu teks gitu. Sedangkan gagasan utama yaitu gagasan dasar yang dijadikan untuk pengembang suatu teks di paragraf. Jadi simpulan itu merupakan hasil gagasan yang ada di teks, mencakup semua aspek gitu. Baik itu kalimat utama maupun kalimat penjelas maupun kalimat penutupnya. Pokoknya semua yang ada di teks itu kita simpulkan menjadi satu. Nah, sekarang kita baca teksnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena teksnya panjang, teman-teman supaya cepatnya cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, kita langsung lihat teksnya. Untuk kalimat pertama di paragraf pertama, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk habisnya BBM dari bahan fosil, pemerintah telah melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan antara lain diantaranya berupa kampanye penggunaan energi alternatif seperti biodiesel, fuel cell, listrik, hibrid, dan gas berbagai pengganti BBM. Oke. Nah, sekarang kita baca kalimat pertama di paragraf kedua. Sayangnya, pemanfaatan energi alternatif dikepanyakan pemerintah belum berjalan maksimal. Oke, sekarang kita baca kalimat pertama di paragraf ketiga.
Perpres Kebijakan Energi Nasional atau KEN untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak hendaknya lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui. Oke, setelah kita baca semua kalimat pertama di ketiga paragraf, sekarang kita baca choice-nya ya teman-teman. Yang A, pemerintah mengurangi ketergantungan pada BBM dari bahan fosil karena harga minyak semakin mahal. Oke, untuk yang A kita simpan dahulu. Kemudian untuk yang B, pemerintah mengampanyekan penggunaan energi alternatif biodiesel, fuel cell, listrik, hibrid, dan gas sebagai pengganti BBM. Nah, untuk yang B enggak ya teman-teman, yang B ini lebih ke menjelaskan ke paragraf pertama aja, nggak mencakup semua paragraf. Oke, yang C, Perpres dan Impres tentang energi nasional dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai energi alternatif perlu dilaksanakan. Oke, yang C juga enggak ya teman-teman, ini lebih menjelaskan untuk paragraf ketiga saja. Kemudian yang D, penggunaan energi alternatif di sektor transportasi lebih menguntungkan daripada penggunaan BBM. Ini juga enggak ya teman-teman, ini lebih ke paragraf kedua saja. Untuk yang E, BBM dari bahan fosil semakin menipis sehingga pemerintah harus mengupayakan penggunaan energi alternatif. Oke, yang E kita simpan. Jadi tinggal yang A sama yang E. Kita baca lagi untuk option yang A ya. Pemerintah mengurangi ketergantungan pada BBM dari bahan fosil karena harga minyak semakin mahal. Oke, yang A sih sebenarnya iya, tapi yang A ini kurang lengkap ya teman-teman kesimpulannya, karena tidak menjelaskan solusi dari pemerintah. Karena di teks itu juga dijelaskan sih solusi dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat option yang E, BBM dari bahan fosil semakin menipis sehingga pemerintah harus mengupayakan penggunaan energi alternatif. Menurut aku yang E ini sudah pas ya, udah mencakup semua isi kesimpulan yang ada di paragraf. Dan di E juga mengatakan solusi pemerintah itu apa. Jadi yang E ini oke ya teman-teman, karena udah semuanya udah cukup di sini. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 yang E ya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca langsung ya soalnya. Kelemahan paragraf ketiga teks tersebut adalah, oke, di soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah kelemahan. Nah, kelemahan itu bisa dikenal dengan kekurangan. Bisa disebabkan karena kalimatnya yang belum cukup atau belum lengkap atau kurang tepat gitu. Nah, sekarang kita baca teks nomor 3, teks paragraf ketiga. Jadi kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita langsung lihat ya. Oke, kalimat pertamanya, Perpres Kebijakan Energi Nasional atau KEN untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak hendaknya lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui. Oke, itu untuk kalimat yang pertama. Nah, sekarang kita baca kalimat terakhir. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berpotensi menggantikan bahan bakar minyak dari fosil, hidro, geotermal, biomasa, surya, dan angin. Oke, kita langsung baca choice-nya apa. Nah, untuk yang A, gagasan utama terletak di tengah. Menurut aku sih enggak ya teman-teman, karena seperti yang aku jelasin sebelumnya, biasanya gagasan utama itu paling umum terletak di awal kalimat, di paragraf. Dan jarang banget di akhir, apalagi di tengah-tengah itu sangat jarang sekali. Jawaban yang A enggak. Jawaban B, tidak ada gagasan penjelas. Ini enggak juga ya teman-teman, enggak mungkin dalam suatu paragraf itu enggak ada gagasan penjelas, enggak mungkin juga. Dalam semua paragraf itu semuanya adalah kalimat atau gagasan utama. Yang C, mengandung kalimat sumbang. Oke, kita simpan dulu yang C. Untuk yang D, informasi antar kalimat bertentangan. Kalau menurut aku yang D enggak juga, karena informasinya itu selalu tentang BBM dan energi alternatif penggantinya. Yang D juga enggak. Yang E, gagasan utama lebih dari satu. Ini enggak mungkin juga ya teman-teman, karena gagasan utama itu hanya satu gitu. Gagasan penjelasnya baru banyak. Yang E enggak. Kemudian kita lihat yang C, mengandung kalimat sumbang. Nah, kalimat sumbang ini merupakan kalimat yang janggal atau tidak cocok, yang tidak sesuai dengan kalimat utama atau kalimat sebelumnya. Kemudian kita lihat ya, kalimat sumbangnya di mana sih gitu.
Oke, kita baca lagi paragraf ketiga ini. Yang terakhir ya teman-teman, yang Indonesia memiliki sejumlah energi terbarukan yang berpotensi menggantikan bahan bakar minyak dari fosil hidro, geotermal, biomasa surya, dan angin. Ini termasuk kalimat yang sumbang ya teman-teman, atau kalimat yang tidak sesuai dengan paragraf sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, kalau di kalimat sebelumnya itu dia lebih membahas masalah perpres gitu. Nah, tiba-tiba di kalimat terakhirnya dia lebih menjelaskan energi yang berpotensi untuk sebagai energi alternatif. Jadi, untuk jawaban yang benar di soal nomor 4 ini adalah yang C. Nah, gimana nih teman-teman materi bahasa Indonesia dari aku, khususnya untuk materi mengenai gagasan utama, penarikan kesimpulan, dan kelemahan dalam suatu paragraf. Nah, materi itu merupakan materi yang sering muncul juga di UTBK sebelumnya. Khususnya nih untuk materi gagasan utama itu paling sering banget muncul di UTBK sebelumnya. Nah, ini untuk materi bahasa Indonesia pertama, dan akan ada juga materi bahasa Indonesia kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang lupa tungguin untuk materi aku berikutnya. Oke teman-teman, aku harap sih teman-teman ngerti dengan penjelasan aku pada video kali ini. Nah, thanks for watching, see you on my next video. Dadah.